Haleluya, puji Tuhan. Bertemu kembali dalam Sapaan Harian GKJ Manahan, Kamis 15 Februari 2024. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak kekasih Tuhan Yesus Kristus, kita patut bersyukur sebagai warga gereja, juga sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang baru saja merayakan pesta demokrasi dengan pemilihan baik itu presiden, wakil presiden maupun legislatif untuk tingkat nasional, tingkat daerah, baik itu provinsi maupun daerah tingkat 2 dan atau kota. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin mengajak untuk berbicara tentang berita dari saksi. Berita dari saksi. Bukan saksi pemilu ya yang ada di TPS, tapi ini tentu berita dari saksi dalam arti yang dikemukakan dalam kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, yang maha mulia, yang agung, yang memberkati dan menyertai kami. Kami bersyukur oleh karena penyertaan-Mu, sehingga kami dapat melakukan berbagai macam aktivitas. Sebagai komunitas bangsa negara Indonesia, kami baru merayakan aktivitas perayaan demokrasi dengan memilih presiden, wakil presiden, anggota legislatif, mulai dari tingkat nasional, tingkat daerah, tingkat 1, 2, dan atau kota. Kami bersyukur Tuhan atas terlaksananya pemilihan ini, dan kini kami akan melanjutkan perjalanan hidup sebagai umat-Mu, sebagai gereja, sebagai warga negara Indonesia. Kami rindu kiranya Tuhan terus menerangi kami, menuntun, menyertai kami. Dan biarlah kebenaran firman-Mu itu yang memancar senantiasa dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, firman Tuhan yang akan kita baca dan cermati adalah 1 Yohanes pasalnya yang ke-1, ayatnya yang ke-3 sampai dengan yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Apa yang telah kami lihat dan kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun mempunyai persekutuan dengan kami. Persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan Anaknya, Yesus Kristus. Semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sempurnalah sukacita kita. Inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita mempunyai persekutuan dengan Dia, tetapi kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, kita mempunyai persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus, Anaknya itu, menyucikan kita dari segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan.
Jika kita berkata bahwa kita tidak pernah berbuat dosa, kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Ya, demikianlah firman Tuhan. Berbahagia kita kan yang mau mendengarnya, merenungkan dan kemudian melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan sekali lagi dari sini, mari kita berbicara tentang berita dari saksi. Yohanes menekankan tentang pemberitaan, berita yang ia sampaikan. Dia menyampaikan berita, dan ia memperoleh berita itu dari sumber pertama. Sumber pertama dari beritanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Ini menarik untuk kita karena ada banyak pertanyaan. Apakah tulisan-tulisan dalam Alkitab itu bisa dipercaya? Lalu tolok ukurnya untuk mempercayai tulisan-tulisan itu apa? Nah, jawaban dan tolok ukur untuk mempercayai berita yang kita peroleh adalah sumber berita. Sangat baik, sangat valid kalau sumber beritanya merupakan sumber pertama. Orang pertama yang mendengarkan berita, orang pertama yang menjadi saksi. Dan dalam kasus, dalam peristiwa Tuhan Yesus Kristus, siapa sih yang menjadi saksi? Yang menjadi saksi antara lain adalah ke-12 murid Tuhan Yesus. Dari antara ke-12 murid Tuhan Yesus itu adalah Yohanes yang menulis surat yang baru saya baca. Dengan demikian, tulisan atau berita mengenai Tuhan Yesus yang berdasarkan sumber berita pertama, Yohanes, ini bisa dikatakan sangat valid. Dengan demikian kita bisa mengatakan ini adalah sumber yang terpercaya untuk kita semuanya. Dan ketika kita percaya dengan berita yang kita peroleh dari saksi, karena Yohanes adalah saksi akan peristiwa Tuhan Yesus, dia bersama-sama dengan Tuhan Yesus dalam pelayanannya sampai dengan kematian, kebangkitan, dan kenaikannya ke surga. Yohanes adalah saksi. Jadi patutlah kita menerima berita ini. Berita yang sumbernya dari saksi mata. Selain kita menerimanya, dengan iman kita meyakini ketika menerima berita ini kita ada dalam persekutuan, yaitu persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus yang diberitakan oleh Yohanes. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak kekasih Tuhan Yesus Kristus, kita yang telah menerima berita dari saksi, marilah kita juga meneruskan berita ini. Dan berita yang kita teruskan kepada pihak lain, baik kalau kita sebaiknya adalah bersumber dari sumber yang pertama, dari saksi, dari firman Tuhan, dari Alkitab. Ini kiranya yang menerangi kehidupan kita sebagai warga gereja, kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang baru merayakan pesta demokrasi. Pemilihan sudah ada hasilnya.
Ada yang kecewa dengan hasilnya, ada yang bahagia dengan hasilnya. Kiranya kita semua bisa menanggapi, menerima kenyataan ini dalam persekutuan dengan Kristus. Dan biarlah terang Kristus yang sungguh menerangi kita dalam menanggapi hasil pemilu serentak di Indonesia. Biar damai sejahtera Kristus menerangi bangsa Indonesia, dan bangsa Indonesia terus maju untuk menjadi lebih baik, mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Amin.